Ya, selamat em, pagi menjelang siang ya, teman-teman. Kita mau mendengarkan sedikit iklan dari Pak Inspektur dengan seseorang. Nah, emang boleh nggak dengerin? Jangan ya, berarti dengerin ya. Oke, yuk kita denger yuk. Apa sih yang emang boleh? Kamu pernah dengar nggak? Katanya generasi ini generasi pisang. Generasi pisang, bukan generasi stroberi kali. Ya, apalah itu. Pokoknya katanya gampang bonyok, gampang nyerah. Emang boleh segampang itu bonyok, nyerah? Ya, mungkin karena banyak hadapi tantangan. Di dunia ini kan penuh tantangan. Mungkin berkali-kali membuat kita ingin menyerah dan melepaskan kebenaran. Emang boleh melepaskan kebenaran? Eits, jangan dilepas dong. Pegang erat-erat. Kita harus tetap pegang kebenaran. Apalagi kebenaran dari Tuhan. Kita bareng-bareng jadi God's Truth Keeper. Yuk, bareng-bareng kita bergandengan tangan. Kita pegang kebenaran sampai finish. Kayak pelari gitu loh. Lari 10K, 10K. Wah, serius 10K? Iya, Ten Commandments to keep. Oh, itu tema kita semester ini. Iya, 10K, 10K Eskaran 2024, 2024. God's Truth Keeper. Are you ready? Yes, yes, coach. I can't hear you. Yes, yes, coach. Terima kasih Pak Inspektur dan Kirana ya sudah membuat iklan ini ya. Ya, jadi saya nggak tahu di sini apakah ada kakak-kakak pendamping ya. Kata kata Kak Melisa, hati-hati loh Bu, kalau dibilang stroberi nanti katanya kena mental gitu ya. Tapi jangan sedih dulu, walaupun kata orang stroberi begini ataupun begitu ya. Tapi nanti stroberi itu menjadi sesuatu tokoh yang istimewa. Nanti kita lihat ya jadi seperti apa. Nah, seperti yang sudah diiklankan oleh Pak Inspektur dan Kakak Kirana, jadi semester ini kita akan belajar dari ulangan 5 dan 6. Teman-teman kalau ingat kan ulangan 5 itu 10 perintah Allah ya, atau 10 hukum. Nah, jadi begitu ingat 10, semester ini 10 itu jadi sesuatu yang akan terus kita ingat ya. Mungkin tiap tanggal 10, mungkin jam 10. Nah, kita tunggu aja nih ada 10 apa aja gitu ya di semester ini. Tapi yang pasti ada 10 ketetapan atau perintah Tuhan yang akan kita pegang terus sebagai God's Truth Keeper. Makanya keep-nya dibuat besar ya. Karena itu sesuatu yang mengingatkan kita untuk pegang erat-erat dalam kasih dan ketaatan. Love and obey. Nah, lalu ada apa nih dengan lari-lari? Ikuti terus briefing ini, nanti kita akan ketemu. Ada apa dengan 10K Sekarang 2024? Nah, jadi setelah mempelajari ulangan 5 dan 6 semester ini, kita berharap keluarga SK mempunyai gaya hidup dan identitas yang jelas, yaitu sebagai sahabat Kristus yang mengikuti perintah Tuhan di tengah masyarakat yang mempunyai gaya hidup yang beragam. Nah, tentang identitas ini kan teman-teman dan orang tua mengingat di bagian growing kids God's Way ya, nanti di KTB itu juga akan di eh, apa ingatkan kembali. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap keluarga SK melakukan semua perintah itu karena kasih kepada Tuhan dan sesama dan dengan sukacita. Nah, mungkin image melakukan perintah itu kan kayaknya berat atau beban gitu ya. Tapi kali ini kita berharap bisa belajar sama-sama, berlari sama-sama, memegangnya dan melakukannya dengan sukacita. Nah, semester ini ada 4 ayat hafalan dan yang pasti ada
2 dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya, tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan mengasihi sesama. Itu adalah ringkasan dari hukum Allah atau perintah Allah. Nah, lalu sebelumnya yang pertama kita akan menghafal ayat dari Mazmur 25 ayat 10 yang mengingatkan kita untuk terus berpegang pada perjanjian Tuhan, pada peringatan-peringatan Tuhan. Dan menyimpan ya, seperti keep itu sebagai God's truth keeper, menyimpan dalam hati. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap kau. Nah, selain 4 ayat hafalan ini, teman-teman, kita juga akan menutup setiap pelajaran dengan mengingatkan bahwa kita melakukannya bukan karena takut, bukan karena beban, tapi dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dari Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu akan menjadi ayat yang terus diulang-ulang menutup setiap cerita. Oke, nah ada 3 bagian, 4 bagian ya. Dan ini subtema ini juga adalah tekad kita. Jadi kalau setiap pelajaran tekadnya berbeda-beda, kan mungkin menjadi satu ini juga ya kesulitan buat anak-anak. Nah, jadi ada 4 tekad. Yang pertama, aku dan keluargaku memegang perintah Tuhan. Itu di pelajaran 1. Nah, nanti kita akan detail melihat persiapannya karena ini seperti biasa kita akan melakukan secara gabungan ya untuk kelas pembuka. Jadi kita anggap waktu start itu masih kilometer 0 baru mulai ya. Let's get started. Ready, set, go. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengapa Tuhan memberikan 10 perintah. Jadi ini sebuah pengantar di kelas gabungan. Nah, yang kedua, subtema kedua dan juga tekad yang kedua adalah aku dan keluargaku menghormati Tuhan. Nah, apa aja sih isinya? Dari pelajaran 2 sampai 6, ini ada di dalam subtema kedua ya. Jadi seperti orang berlari, kalau 10K itu kan 10 km ya. Jadi setiap perintah itu kita gambarkan sebagai kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3 gitu ya. Jadi kita bayangkan seperti berlari. Nah, jadi di kilometer 1 kita mulai dengan keep focusing on God. Jadi jangan ada padamu Allah lain, kita belajar untuk tetap fokus hanya kepada Tuhan. Nah, lalu kilometer 2, hati-hati. Siapa idolamu? Nah, itu ada ruang keluarga ya, tanggal 3 Februari. Di kilometer 3, jadi teman-teman hati-hati, ada pelajaran kedua, tapi itu perintah pertama ya. Jadi ada 2 angka yang berbeda nih ya di pelajaran kedua, tapi perintah pertama. Jadi teman-teman tetap perhatikan baik-baik waktu membuka rundown. Lalu kilometer 3, keep respecting God. Jadi tetap menghormati nama Tuhan. Kilometer 4 itu kan tentang beristirahat ya. Keep calm and take a break. Lalu di pelajaran 6 kita masuk ke review yang pertama. Remember your goal. Jadi waktu kita udah berlari, kita ingat lagi bahwa di 4 km itu mengingatkan kita tentang kasih kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu tekad yang ketiga. Aku dan keluargaku mengasihi sesama. Di dalam subtema ini dan tekad ini ada pelajaran 7 sampai 13. Jadi jumlah pelajaran di dalamnya nggak sama ya di dalam setiap subtema. Tetapi ini semua mengingatkan kita nanti tentang kasih kepada sesama. Nah, di pelajaran ke-7 itu adalah di kilometer 5, yaitu perintah kelima. Keep obeying your parents, hormati orang tua. Kilometer ke-6 mengingatkan kita jangan membunuh itu, kita kalimatkan dengan jangan menyakiti orang lain. Kemudian kilometer 7, keep your promise. Nah, ini kan buat anak-anak kita akan ajarkan tentang menempati janji. Kalau orang tua kan janji dalam pernikahan ya, tapi ini juga janji secara umum. Nah, lalu kilometer 8, jangan mencuri. Kilometer 9, tentang jangan berbohong itu ya, tetap berkata jujur, berkata benar.
Kilometer 10 yaitu pelajaran 12, jangan, ya, keep calm and be grateful, jangan mengingini milik orang lain, itu kita kalimatkan dengan jangan iri hati, tapi tetap bersyukur. Nah, pelajaran 13 itu adalah review yang kedua. Jadi ada 2 kali review ya teman-teman. Yang review kedua ini merangkumkan 7 sampai 13 ini dengan mengingatkan kita tentang kasih kepada sesama. Perintah-perintah untuk kasih kepada sesama. Nah, kemudian di akhirnya kita sampai ke finish, tapi bukan berarti setelah finish ini berhenti untuk terus memegang perintah itu ya, tapi finish tapi hold on to the truth. Kita terus memegang kebenaran itu sampai akhir. Itu adalah pelajaran ke-14 penutup. Jadi ada 14 pertemuan ya teman-teman. Nah, untuk menemani kita belajar selama semester ini, ada tokoh-tokoh yang sudah dibuat. Tokoh-tokoh ini dari buah-buahan. Kan kalau misalnya kemarin Keluarga Bintang ataupun Seven Up, itu merupakan tokoh-tokoh manusia yang menjadi teladan. Tapi kadang-kadang waktu kita memikirkan tentang perintah, kemudian ada respons yang positif ataupun respons yang negatif begitu ya. Kita nggak mungkin menaruh itu di tokoh-tokoh orang-orang atau kakak-kakak gitu ya, atau guru-guru. Jadi kita proyeksikan ini ke tokoh-tokoh yang dibuat gitu ya dari buah-buahan untuk mewakili respons yang mungkin positif atau negatif terhadap perintah itu. Nah, kemudian itu menjadi juga nanti kita bisa pakai waktu VTalk maupun permainan. Jadi bisa juga buat aplikasi. Nah, disinilah kita ketemu lagi sama strawberry ya. Strawberry yang sudah diperbaharui. Yaitu yang nggak cepat bonyok, tapi yang happy karena melakukan perintah itu dengan sukacita dan gembira. Nah, ada juga tokoh Tantas yang taat sampai tuntas ketika mendengar perintah itu, dan percaya dan tekun. Lalu ada tokoh Sigap yang memperhatikan dan bertanggung jawab. Ada juga tokoh Kutanya. Kutanya ini teliti, bertanya dengan jelas, supaya dapat melakukan dengan tepat. Nah, ada juga Okidoki. Oke, taat dengan segera. Nah, ini mewakili respons-respons yang positif terhadap perintah. Nah, tapi ada juga pergumulan ya, kadang-kadang waktu mendengar atau nggak mudah mengikuti perintah. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang mewakili respons atau perasaan seperti itu. Dumel, memberontak, keras kepala, nggak suka ya dengar perintah itu, nggak taat. Ada juga yang napa, ingin tahu, kepo gitu ya. Tapi sekedar ingin tahu aja, titik gitu. Ada juga yang bosi, suka menunjuk atau mengatur. Jadi buat orang lain ya, diri sendiri tidak melakukan. Ada juga yang apatis, bodoh amat, apatis, cuek gitu ya. Ada juga yang tardul ya, dari matanya sudah menggambarkan bahwa dia mau tidur-tidur dulu atau nanti-nanti dulu gitu ya, suka menunda tapi menjawab iya-iya. Nah, walaupun ini menggambarkan respons yang negatif atau mewakili pergumulan kita dan anak-anak gitu ya, tapi kita guru-guru juga perlu berhati-hati juga waktu bercerita. Mungkin nanti ada muncul tokoh-tokoh seperti ini. Kadang-kadang anak-anak justru yang aneh-aneh atau yang negatif itu justru yang jadi favorit ya. Ya kita berharap sih tokoh-tokoh yang respons positif itu yang akan terus kita lakukan. Nah, lalu ada coach. Coach ini akan menemani ke-10 tokoh dan anak-anak juga dalam pergumulan untuk mencapai keputusan untuk berespons yang positif. Nah, siapa ya tokoh itu? Nanti kita bertemu mereka di pelajaran pertama ya. Jadi nantikan pelajaran pertama di kelas gabungan. Nah, apakah teman-teman sudah siap melanjutkan? Ya,
Nah, terima kasih untuk guru-guru, Bapak Ibu guru, teman-teman pendamping juga yang sudah dengan begitu setia dan tekun, kata Bu Untari ya, selama semester yang lalu untuk inget-ingetin, WA-WA-in gitu ya. Mungkin kadang telepon, kadang ambil waktu menyapa orang tua untuk, vetok yuk, jangan ketinggalan yuk gitu ya, selama perjalanan di satu Kerintas kemarin. Terima kasih untuk teman-teman karena kita nggak bertemu secara onsite ya, boleh tepuk bahu sendiri ya. Kita nggak bisa tepuk bahu teman gitu ya. Tapi kalau suami istri sebagai guru atau bapak dan anak, ibu dan anak sebagai guru, nah boleh menepuk sebelahnya ya. Ya, terima kasih untuk kesetiaan teman-teman. Kita tetap semangat di semester yang baru ini. Nah, teman-teman, kalau kita ingat bagaimana sih perjalanan VTalk ini, kalau dari sebelumnya kan kita sempat mulai dengan video panduan ya. Walaupun sebetulnya konsep VTalk itu sudah ada dalam tugas-tugas SK yang sebelumnya, tapi secara resmi kita lebih gaungkan lagi, mulai dengan bimbingan dari video-video yang dulu kita buat bersama Nenek Nasihat. Dan kemudian mulai melakukan setiap minggu. Sampai ada yang, aduh, ampun, nggak sanggup gitu ya. Oke, dikasih nafas gitu ya. Per sub tema deh, 3 atau 4 aja per semester. Ya oke. Nah, lalu naik turun, maju mundur gitu ya. Nah, sekarang semester yang lalu kita sama-sama memikirkan, gimana ya kita membangun ritme, kan kita pingin ini jadi lifestyle, jadi sesuatu yang terus hidup dalam keluarga. Yuk kita bikin ritme yang baik dalam dalam setiap keluarga. Kita lakukan perjalanan satu tempat ke satu tempat. Nah, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih juga untuk kesetiaan teman-teman. Udah banyak sekali kelas yang lebih dari 50%, bahkan lebih dari 75%, dan bahkan banyak yang sampai finish gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih punya keluarga-keluarga yang kurang 1 atau kurang 2, sedikit lagi, masih ada kesempatan untuk mengambil perlengkapan untuk permainan yang lalu ya di awal semester ini. Nah, itu jangan lupa. Nah, semester ini kita akan terus ya lakukan hal yang baik ini. Keep it up. Nah, kita terus menjaga stamina kita, ketekunan kita untuk mensupport keluarga. Nah, kemarin ini kan juga sudah dimulai ada support group dan teman-teman yang rujakan gitu ya, sambil ngomong-ngomong ditemani Ibu Mei, Manti, dan Nidia. Nah, nanti juga berharap teman-teman yang lain bisa ikut. Dan kita berharap juga dari Bapak Ibu Guru boleh mengajukan 1 atau 2 keluarga orang tua yang dengan tekun ya sudah bervetok. Nah, ini menjadi satu kompor ya untuk menyemangati orang tua yang lain. Nah, nanti akan dikelola juga dalam grup dan nanti akan ditemani oleh Manti dan Nidia. Dan mungkin nanti Bu Mei dan Bu Audrey ya. Nah, juga dari vetok-vetok yang lalu, kalau kita perhatikan banyak mama-mama nih yang rajin. Nah, mungkin juga sebetulnya dilakukan bersama dengan papa. Tetapi mama yang dapat tugas gitu ya untuk upload, untuk nulis. Nah, kita berharap supaya jangan sampai ini yang melakukan hanya mama dengan anak. Jadi mari kita juga mengingatkan papa-papa untuk melakukannya ya dalam vetok ini. Jadi semester ini kita akan tingkatkan itu keterlibatan papa dan terus bertekun ya untuk ritme melakukan vetok. Nah, untuk itu kalau kemarin ada peta perjalanan, kali ini ada track. Kan lari ya konsepnya. Jadi ada track, kilometer start, kilometer 1, 2, begitu ya. Dan ini kalau kita scan akan menjadi bisa masuk sebagai akses untuk melihat file panduan VTalk. Nah, seperti yang lalu, ini hanya untuk melihat materi. Submit tetap melalui Google Classroom, atau kemarin juga kalau ada orang tua yang membutuhkan untuk kirim ke guru lewat WA, nah guru akan kembali disediakan file untuk mengupload itu ke Google Drive SK gitu ya teman-teman.
Jadi dari evaluasi kemarin kelihatannya banyak juga orang tua yang terbantu dengan itu. Jadi bagi kelas-kelas yang membutuhkan boleh menghubungi ya, memberi informasi nanti. Nah, kapan ini diberikan? Nanti akan diberikan di pertama atau kedua. Ini akan masuk ke dalam kotak yang nantinya juga akan ada kartu. Nanti berikut ini saya akan jelaskan ya. Jadi orang tua akan mendapat kartu permainan. Tapi ini tahap satunya, nanti akan bertahap. Dan teman-teman ini juga akan ada di kelas dalam bentuk yang besar, tapi berbeda. Aksesnya ini bukan untuk masuk ke akses VTalk, tapi mungkin ke percakapan atau cerita di kelas. Anak-anak akan ada stikernya untuk menandai, wah sekarang kita di kilometer 1, jadi setiap anak akan tempel stiker kecil-kecil begitu ya, untuk mengingatkan dan memberi mereka gambaran secara visual, oh kita ini baru sampai sini, nanti kita mau sampai sana, ayo terus rajin dan sebagainya gitu ya. Sama dengan yang dibawa ke rumah, tapi isi dari masuk ke file yang berbeda dari panduan VTalk. Oke, bagaimana dengan materi? Jadi walaupun namanya LKA, teman-teman tetap ingat kembali bahwa ini hanya laporannya aja, jadi materinya saja. Untuk orang tua mengerjakan, tetap disubmit lewat yang tadi ya, Google Classroom ataupun WA, atau ke Google Drive khusus. Nah, jadi kita akan nanti membagikan LKA web ini berupa link kepada orang tua. Nah, karena kalau udah WA itu kan banyak banyak chat terus kegulung. Jadi mohon teman-teman guru untuk memasukkan link itu juga ke ke description WA group. Jadi sewaktu-waktu orang tua cari juga bisa cek di situ. Gitu ya. Ini akan dibedakan kecil dan besar. Materi pelajaran, cerita, aktivitas, lagu isinya. Ya. Lalu berdasarkan masukan dari teman-teman yang lalu, kan kalau udah besar, udah pelajaran lebih dari setengah, kemudian jadi berat ya, susah dibuka. Nanti kita akan coba bagi supaya nanti nggak terlalu besar filenya begitu ya. Dan link akan terus diupdate. Nah, seperti yang tadi saya bilang, keluarga akan mendapat kartu permainan. Jadi kalau kemarin kita dapat board game, mula-mula jadi satu peta untuk menunjukkan VTalk dan langkah perjalanan kita. Tapi kali ini dalam satu kotak nanti kita akan mendapat yang pertama tadi, yang track itu. Nah, kemudian ada tahap kedua, ada sebagian kartu dengan cara main yang pertama. Jadi kartu ini nanti setelah total semua dapat akan ada 2 cara bermain ya. Tapi di pembagian kedua sudah ada cara bermain yang sudah bisa dipakai. Nah, kemudian ada pembagian yang ketiga di kilometer 6. Nah, waktu itu sudah komplit, tapi ada sesuatu lagi nih yang ditunggu lagi di yang terakhir. Nah, sampai akhirnya finish akan menjadi cara bermain yang lengkap gitu ya. Nah, untuk apa aja sih ini selain untuk cara bermain tadi, nanti ada gambar tokoh-tokohnya. Kalau teman-teman dilihat di sini ada si Tantas ya. Jadi nanti akan ada tokoh-tokoh, 10 tokoh yang tadi, dan nanti tim VTalk juga akan membantu untuk dipakai untuk percakapan VTalk di rumah. Nah, kemudian tentang kalender. Nah, teman-teman, kali ini saya berikan detail. Setiap bulan, kadang-kadang kan pertanyaan orang tua, oh ya, kita pengumuman ya, minggu ini ruang keluarga. Nah, nanti minggu depan orang tua tanya, Bu, hari ini ada kelas nggak? Gitu ya, atau minggu ini libur ini. Bu, hari ini masuk nggak? Jadi teman-teman juga bisa masukkan kalender ini di screenshot, lalu masukkan ke dalam profile WA grup kelas. Jadi misalnya sekarang bulan Januari, teman-teman bisa fokuskan ke Januari, Februari. Kan mungkin beberapa keluarga yang mau siap-siap untuk Sincia dan sebagainya punya gambaran begitu ya. Ini oh ada libur di mana begitu ya. Nah, kemudian nanti waktu bulan Februari teman-teman geser lagi, diupdate lagi profilnya bisa tampak di Februari dan Maret begitu ya teman-teman. Jadi selain kita chat,
tapi orang tua kalau kegulung itu kan susah nyarinya, jadi bisa cek juga di profile. Itu juga menolong kita untuk dengan mudah cek. Nanti kita akan kirimkan di grup. Nah, ini ada libur-libur dan beberapa tanggal khusus ya untuk ruang keluarga dan lain-lain. Nah, akhirnya tanggal 8 Juni, celebration itu kita akan sama-sama mengadakan 10K sekarang. Tunggu aja ya pengumumannya. Oke, terima kasih teman-teman.